Ya pemirsa, masih di studio pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku emosional kalau mendengar kata PSI. Hal ini karena ia teringat ayahnya yang dahulu pernah memimpin Partai Sosialis Indonesia. Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI, hurufnya dipilih, tetapi ya solidaritas sosial, Pancasila juga sosial. Pemirsa, anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Iya, Kaisang pemirsa akan menakodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana, Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Ya, pemirsa, Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama 2 minggu. Indonesia berhasil menembus kebuntuan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCPA yang telah mandek selama 10 tahun. Prabowo juga mengungkapkan keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brazil, juga komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuahkan hasil penurunan tarif impor Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan
dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu tegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 nama terlapor terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya bocor ke publik. Ya, pemirsa, berikut ini adalah 12 nama terlapor yang tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Ya, pemirsa, yang pertama ada nama Egy Sujana, kemudian M. Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Ruslan Effendi. Selanjutnya pemirsa, nama keempatnya ada Ruslan Effendi, ada juga nama Damai Hari Lubis, ada Roy Suryo, dan selanjutnya Rismon Sianipar, kemudian ada Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ada Abraham Samad. Dan 3 nama terakhir pemirsa ada Michael Benyamin Sinaga dan juga Nurdiam Noviansyah Susilo, serta Ali Rido alias Aldo.